Tuhan, silakan duduk. Haleluya, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, apa kabar? Haleluya, amin. Sebab kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi anak-anaknya keadaannya harus dahsyat, luar biasa, amin. Kita bersyukur saudara karena ada di rumah Tuhan. Di akhir tahun terang akhirnya dengan hati terang membawa hati terang bersyukur kepada Tuhan, sebab penyertaan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata sempurna sepanjang tahun 2020. Haleluya, banyak suka duka yang saudara dan saya alami, tapi kita semua keluar sebagai pemenang. Setiap proses kehidupan kita semua masing-masing sudah lewati. Haleluya. Tapi hari berganti hari, minggu, bulan berganti, dan terang keluar sebagai pemenang. Haleluya. Karena roh kemenangan itu sudah ada di setiap orang. Haleluya, ya toh? Roh kemenangan yaitu Roh Kristus yang sudah mengalahkan maut, ya, yang sudah bangkit dan para orang mati itu ada di dalam orang. Jadi tidak ada alasan untuk takut, saudara. Haleluya. Ya, mau takut apa? Ada Roh Kristus. Haleluya. Kalau ada Roh Kristus dalam tubuh saudara, tidak akan ada satu virus pun yang mencoba masuk dalam tubuh orang. Tapi kalau toh itu ada, diluaskan diizinkan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sebab Tuhan berjanji Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara saya. Dialah Yesus penolong satu-satunya buat saudara dan saya. Haleluya. Kami bersyukur saudara, kekuatan yang baru saya percaya hari ini Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Kata Sakaria 4 ayat 6, bukan karena kuat gagah saudara dan saya, tapi semua oleh karena rohnya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita harus menghormati Roh Kristus yang ada kepada saudara dan saya. Dengan saudara dan saya akan duduk diam meresponi dengan hati yang terbuka. Untuk orang akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Emas dan perak tidak ada, ya saudara, mungkin terbatas pagembahan. Tapi kuasa nama Yesus lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan akan bagikan buat saudara dan saya, Ia akan memberkati roh jiwa tubuh saudara, yang akan mengubah saudara dan saya. Karena manusia, gembala setiap manusia tidak sanggup untuk mengubah saudara. Hanya firman Tuhan ini yang sanggup mengubah karakter saudara dan saya. Dan saya percaya kabar gembira, kabar baik, yaitu kebenaran firman ini mampu memerdekakan saudara dan saya. Sebab tadi firman pujian tadi berkata, firman-Mu akan menerangi hati saudara dan saya. Firman itu terang. Allah Yesus Kristus adalah terang. Haleluya. Ada sisi-sisi gelap dalam hati jiwa saudara dan saya, maka terang Kristus lewat firman Tuhan yang akan saudara menghancurkan. Haleluya. Masih ada sisi-sisi gelap dalam hati jiwa saudara, pikiran, perasaan, kedakmuan saudara dan saya yang masih menguasai di hati saudara, jiwa saudara, maka terang Kristus melalui firman Tuhan yang akan saudara, ya, menghancurkan, melenyapkan kegelapan itu. Terang Kristus ini melalui firman Tuhan. Mari saudara buka hati saudara dan saya, dan buka Alkitab saudara dan saya, dan kita Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk menghormati akan kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 sudah ada di layar. Ya, mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul Ajakan Juru Selamat. Dalam hitungan ketiga 1 dan 3 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Yesus luar biasa saudara ya. Firman Tuhan mau datang pada malam hari ini saudara, di akhir tahun. Dia katakan ajakan juru selamat. Haleluya. Tuhan mau mengajak pada saudara dan saya sedang jemaat Allah hingga sedang terema. Dia mau katakan, marilah kepadaku. Tuhan bilang, mari datang kepada Yesus. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, kabar baik saudara. Datang Pak Tuhan. Haleluya. Kita percaya selama mulai awal tahun 2020 saudara sampai di penghujung ini saudara,
Haleluya. Ya, jujur. Dan itu saudara semua, bukan cuma Indonesia, dunia merasakan saudara bagaimana saudara ya, begitu beban berat ya. Haleluya. Banyak sekali konflik-konflik saudara batin. Haleluya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi saudara lewat pandemi ini saudara. Untuk itu saudara, kabar baik malam hari ini Tuhan bilang, marilah kepadaku, datang kepada Tuhan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Mungkin saudara dan saya sudah letih lesu ya, banyak beban, terlalu berat beban yang saudara pikul di hati saudara dan saya. Di jiwa, di perasaan saudara banyak beban. Ada perasaan, beban apa dalam perasaan saudara? Ada beban apa dalam pikiran saudara? Ada beban apa di hati saudara? Haleluya. Tuhan mau mengajak datang kepada Dia. Haleluya. Karena Dia akan memberi saudara dan saya kelegaan. Haleluya. Karena hanya Yesus yang sanggup saudara ya. Hanya nama Yesus yang sanggup beri kelegaan. Minggu lalu saya katakan, kalau mungkin kerusuhan saudara ya, Indonesia kerusuhan, boleh lari di negara yang tidak ada kerusuhan. Tapi dengan keadaan seperti ini mau lari di mana? Haleluya. Ke Singapura, Malaysia, Eropa ya, semua mengalami. Orang lari kepada Yesus. Datang juga kepada Yesus. Haleluya. Sebab hanya Dia yang akan memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan. Haleluya. Beban apa yang sementara saudara dan saya pikul? Ya, bebankah sakit penyakit? Ya, bebankah ekonomi keuangan? Beban perasaan? Haleluya. Tersakiti, mengalami ketidakadilan. Haleluya. Yang ada tekanan, dicemooh. Haleluya. Sehingga perasaan saudara, haleluya, seperti kesaksian bahkan Ibu Dewi tadi ya tak? Ini perasaan yang kau berat, haleluya. Pikiran apa yang saudara dan saya, sementara beban pikiran apa yang ada pikiran saudara dan saya? Apa yang memberati hati saudara dan saya? Mari saudara sekali lagi datang kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada satu masalah pun yang tidak sanggup Tuhan mau tolong. Haleluya. Dalam Ayub 42 ayat 2 kalau tidak salah. Ya, di situ dalam kitab Ayub 42 ayatnya yang ke-2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Saudara dan saya harus sadarkan di hati saudara dan saya firman Tuhan ini. Kalau Ayub boleh mengalami itu, bahwa dia katakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak akan ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saudara dan saya. Ya, pegang Yeremia 29 ayat 11, di situ firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Tuhan akan memberikan saudara dalam Yohanes 10 ayat 10b, Dia akan berikan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Ini janji Tuhan bagi saudara saya. Ini rencana Tuhan. Ini tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tinggal tugas saudara dan saya kejar dan berlari dan arahkan tujuan mata hati saudara kepada tujuan Yesus itu. Haleluya. Untuk berlari untuk menggapai tujuan rancangan Tuhan itu pilihan bagi manusia. Itu satu perjuangan buat orang percaya manusia, saudara dan saya. Butuh perjuangan dan itu pilihan. Tuhan memberikan hak prerogatif, memberikan free will kepada saudara dan saya, hak kebebasan untuk memilih. Apakah engkau mau raih tujuan yang Tuhan berikan tadi saya katakan, hidup berkelimpahan, rancangan damai sejahtera. Haleluya. Sehingga orang tiru bagaimana saudara Rasul Paulus dalam Filipi 3. Dia katakan dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keberapa ini saudara? 13. Dia katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk
hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari pada satu tujuan, yaitu tujuan Kristus. Itu tadi. Ya, ada tujuan Kristus juga dalam Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27 ini saudara tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara saya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pengharapan, ya, Kristus, saudara, yang jadi pengharapan kemuliaan saudara dan saya ada di tengah-tengah saudara dan saya. Yang tadi awal saya kata Roh Kristus itu ada di setiap masing-masing saudara dan saya. Haleluya. Sehingga saudara dan saya patut selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara mulai memastikan bahwa saya sementara pada tujuannya Tuhan atau tujuan lain. Saya sementara berjalan pada tujuan Tuhan, rencana Tuhan, atau pada rencana saya sendiri. Haleluya. Nah, ini saudara firman yang akan membawa saudara menyadarkan saudara dan saya. Apakah saudara dan saya sementara berjalan pada tujuan saudara sendiri, atau kepada tujuan atau rencana Tuhan? Haleluya. Untuk itu dia mau menawarkan saudara saya, ikut jalannya Tuhan, ikut rancangan Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, ini saudara, kembali ke Matius saudara, tadi Matius 11 itu ayat 28. Firman Tuhan berkata saudara, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Nah, mulai saudara, itu akan membawa saudara dan saya bagaimana untuk meraih setiap rencana dan tujuan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dia katakan apa? Pikul setiap kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, belajar kepada Yesus, karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. 2 poin yang kau akan belajar, ya, dari pribadi Yesus, supaya jiwa saudara dan saya jadi tenang. Pertama dia katakan, saudara dan saya harus mengikuti teladan kelemah lembutan Yesus. Makanya dia katakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 21, buanglah segala kejahatan dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan itu. Coba Yakobus, saudara, Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Hati yang lemah lembut sama seperti hati yang memiliki kerendahan hati. Ya tadi dia bilang, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau saudara dan saya mau memiliki hati yang lemah lembut, buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Buang kata, itu segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah lemah lembut firman Tuhan. Oke, dan dia katakan juga di dalam saudara Filipi 2 ayat 5, belajar teladan dari kerendahan hati dari Yesus Kristus dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Mari saudara, dia katakan apa? Mari kita baca bersama-sama Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, selama bulan Desember ini Tuhan banyak berbicara, ya, kiat-kiat dalam terus kita membangun manusia rotora. Dia sudah katakan, dia Allah Immanuel menyertai saudara dan saya. Ada damai sejahtera, ada kasih yang sempurna yang dia sudah berikan kepada saudara dan saya.
khotbah akhir di penghujung tahun 2020, Tuhan mau katakan bagaimana refleksi respon hati saudara dan saya, jiwa saudara untuk melakukan firman Tuhan itu. Di hari ini saudara, malam hari ini, malam akhir tahun, Tuhan mau refleksikan itu firman Tuhan itu menjadi gaya hidup, ya. Karena sudah diberikan Allah Immanuel, kasih yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Cara untuk mengekspresikan dan melakukan kehendak Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan ini, belajar daripada Tuhan. Dia memiliki hati yang lemah lembut, dia buang segala kejahatan, hal yang kotor dia buang, dan dia terima firman dengan lemah lembut. Dan dia katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini poin, ini baru DPA ini ya. Dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Saya membawa saudara dan saya, ya, dalam kumpulan kehidupan rumah tangga dulu. Kebersamaan dalam rumah tangga dulu, belum berjemaat, belum bermasyarakat. Ini disebut hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bersama maksudnya apa? Suami, istri, anak, orang tua. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini saudara dan saya, kalau saya tadi katakan berapa minggu yang lalu selama Desember membangun manusia roh, sekarang Tuhan mau aplikasikan membangun kehidupan firman itu di dalam rumah tangga saudara. Aplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangga terlebih dahulu. Karena ini dia bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Haleluya. Menaruh pikiran dan perasaan dapat juga dalam Kristus Yesus. Karena ingat, dia katakan saudara dalam kitab Efesus tadi sampai Ibu Ebi kesaksian ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan mau saudara dan saya kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan mau kekuatannya itu saudara dimiliki dulu di dalam satu individu, yaitu keluarga dulu. Keluarga dulu tuh kasih kuat supaya saudara saya bisa keluar. Keluarga dulu, bangun kehidupan kerohanian iman saudara. Saya sebagai istri saya bangun dulu, pribadi saya. Suami bangun. Supaya tadi katakan dalam kitab tadi Filipi 2, hidup kamu dan hidupmu bersama. Haleluya. Bangun dulu dalam rumah tangga. Haleluya. Makanya dia bilang perjuangan orang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat juga. Ingat Bapak Ibu, musuh orang bukan suami orang. Musuh saudara dan saya bukan istri saudara dan saya. Musuh saudara dan saya bukan anak saudara dan saya. Bukan. Musuh saudara dan saya ini penghulu-penghulu jahat setan udara yang tidak kelihatan, yang coba masuk menguasai istri orang, menguasai orang pe suami, menguasai orang pe anak, bahkan menguasai orang pe orang tua. Makanya firman sebelumnya membangun manusia roh-roh. Untuk itu saudara, aplikasinya tidak boleh ada konflik dalam hubungan rumah tangga, baik suami, istri, anak, orang tua, supaya kuat. Tidak ada konflik. Makanya saudara dan saya, Tuhan mau ya, di dalam firman Tuhan dia katakan Filipi tadi, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Sebagai suami, mulai saudara dan saya mengintrospeksi kehidupan
diri saudara dan saya. Apakah saya sudah menjadi suami yang benar-benar seperti pikiran dan perasaan Kristus? Saya sebagai suami, mulai saudara, ya. Apakah saya sudah berperan seperti yang Tuhan kehendaki? Ya. Kalau saudara dan saya mau pada tujuan Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan, ikut teladan Yesus. Dia yang penuh dengan lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati ini saudara, awalnya ini mulai saudara. Saya sebagai suami, ada kerendahan hatinya kita untuk kita mau tunduk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Amsal 13:13, siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan saudara. Coba multimedia Amsal 13:13. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini Tuhan berikan pada saudara saya untuk dilakukan, bukan untuk diperbantakan, untuk diperdebatkan, untuk dilakukan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini Tuhan mau saudara dan saya. Firman engkau dan saya jangan remehkan. Haleluya. Tetapi saudara harus taat kepada perintah firman ini. Dan saudara saya akan mendapatkan, menerima balasan. Balasan bukan manusia, tapi dari Tuhan. Haleluya. Untuk itu saudara mulai saudara dan saya. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran perasaan kabar juga dalam Kristus Yesus. Saya sebagai suami apakah sudah menaruh pikiran Kristus dalam pikiran saya? Menaruh perasaan Kristus dalam perasaan saya? Atau masih dalam pikiran saya sendiri? Masih pakai perasaan saya sendiri? Untuk itu mari saudara, tolong ke Efesus pasal 5. Haleluya. Dia katakan ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, wujud kerendahan hati yang engkau dan saya harus teladani dari pribadi Yesus adalah saudara, haleluya, baik sebagai suami pertama dulu. Coba orang ke Filipi 2, lanjut saudara. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oh haleluya. Ini teladan kerendahan hati dari Yesus Kristus saudara, yang dia mau contohkan teladani kepada saudara dan saya. Haleluya. Dia walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap besarnya Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Ini disebut apa? Melepaskan hak. Yesus melepaskan hak. Sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang layak disembah, dipuji, dia lepaskan hak itu. Dia mengosongkan. Itu kalau orang yang belajar itu kenosis. Dia mengampakkan, mengosongkan dirinya, menjadi sama seperti manusia. Haleluya. Dia lepaskan haknya. Sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, dia lepaskan hak itu. Dia lepaskan. Dia bisa mengubah air, batu menjadi roti. Dia bisa mengubah semua segala sesuatu. Dia lepaskan hak itu. Saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan yang mau saudara dibawa Tuhan pada tujuan Tuhan, pada rencana Tuhan, pada rancangan Tuhan untuk melihat kemuliaan pengharapan dalam Kristus Yesus, mau mendapatkan kelegaan dalam jiwa saudara, ikuti teladan kerendahan hati Yesus. Yaitu apa? Lepaskan hak saudara. Sebagai suami, apakah saudara dan saya mau pertahankan hak saudara? Walaupun kenyataannya, siapa nih istri ini? Kan firman Tuhan bilang dia harus hormat pada saya. Tunduk. Dia harus tunduk pada saya. Siapa dia nak tunduk?
Ketika engkau melewati itu bapak-bapak, apakah engkau ada ucapan syukur di hatimu? Engkau terus akan menghormati dan mengasihi istrimu, sekalipun dia tidak tunduk kepadamu. Apakah engkau akan menghormati dia? Apakah engkau mengasihi dia? Apakah engkau tidak akan berlaku kasar kepadanya? Walaupun dia sudah membuat engkau haleluya, tidak tunduk kepada engkau, dia pandang enteng, merasa benar. Ada kan istri seperti itu, suami kesian, so jadi haleluya. Dapat itu istri pun, haleluya. Saya percaya istri-istri di sini istri yang tunduk pada suami. Haleluya. Suami harus melepaskan hak. Di tangan semua. Jangan lepaskan hak. Sebagai suami, firman Tuhan bilang. Dia bilang apa tadi di mana Efesus? Mari kita bukan. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasihlah istrimu. Bahkan di 1 Petrus kan dia bilang apa saudara, ayat 3, 1 Petrus pasal 3, dia katakan, hai suami-suami, hidup bersama suami istri. Ya. Dia katakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia itu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bahkan dia katakan juga di mana saudara ada tuh, hai suami jangan berlaku kasar. Atau Kolose, tidak salah, Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, saudara, sementara Tuhan proses untuk melepaskan hak saudara sebagai suami untuk mengasihi, menghormati istri, Tuhan luaskan saudara. Itu istri itu haleluya. Itu dapat istri cerewet, dapat istri yang hanya dikuasai kedagingan, keduniawian. Itu Tuhan luaskan, izinkan. Apakah kau akan melepaskan hakmu untuk tunduk? Mana istri tunduk pak kita? Dapat istri yang egois. Haleluya. Cuma DP keluarga, sebelah keluarga dia tolong, kita keluarga dia tolong. Ini realita. Ini realita. Tuhan mau saudara mau di penghujung akhir tahun ini mau beli bagus supaya nanti besok saudara bersih semuanya. Saudara dari sana. Tuhan mau di dalam dulu, keluarga dulu. Suami supaya ada kelegaan nih, mau masuk 2021 ada kelegaan. Suami itu apakah suami lepas haknya? Oh puji Tuhan. Ya, so bilang-bilang tapi suami mah lebih kita bilang lebih dia berontak. Kita coba berdoa, kita lepas tapi hak. Bukan berarti koman suami boleh sehat itu istri. Perlu, tapi dengan dasar kasih. Jangan daging. Ada orang toh, suami apalagi tuh kita ini tasuk kerja, kongnya tunduk pak kita. Pulang oleh suami, sok kerja pulang, nya dapat masak apa, nya dapat teru air panas, nya ada teh, nya ada kopi, haleluya. Mangkusuk bikin habis doi jago, haleluya. Mau tiap hari pasar hampir tiap hari, jago Riki so habis. Mau marah, firman Tuhan bilang, kasihilah, suami kasihlah, lepas hak. Itu kalau suaminya mau lepas hak, memang tak boleh mau veto, bahkan minta kalau minta kanan bertobat so lama. Sayang so bertobat, nanti perlu pertobatan lagi. Kalau masih jawab begitu, aduh belum tahu dia. Kalau masih ada perkataan begitu,
Tahu dia kan dulu kita. Sayang tak so bertobat. Ya, belum bertobat. Mesti lebih bertobat sungguh-sungguh. Kalau masih ada perkataan seperti itu. Kalau orang bikin ketidakadilan kejumlah puji, nah Yesus dah so bertobat betul-betul. Soalnya aku kata-kata kalau kita dulu sama dulu mana model begini, belum bertobat. Masih dalam proses pertobatan mungkin. Haleluya. Dan terus lagi sudah minta kekuatan Tuhan, kasih Tuhan. Untuk Tuhan kita mau ikut teladan, ada kerendahan hati. Tak mau lepaskan tapi hati. Tak cuma mau buat tapi istri yang cerewet, tapi istri yang egois, tapi istri yang tidak sabar. Tak cuma membawa dalam doa, Tuhan jamah dia. Hanya Kau yang sanggup mengubah dia. Dia yang adil Tuhan, bikin dia adil Tuhan. Tuhan pasti mengubahkan dia. Terima kasih Tuhan, saya percaya itu sudah lepaskan hak. Haleluya. Dan terus mengasihi itu istri sampai istri itu pasti diubahkan. Pasti. Haleluya. Begitu sebaliknya saudara. Istri dia katakan apa saudara? Haleluya. Di dalam kitab Efesus, hai istri, Efesus 5:22, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Haleluya. Karena suami adalah kepada istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dia yang menyelamatkan tubuh. Istri tunduk kepada suami. Tidak dikatakan suami bengis, suami baik. Firman bilang tunduk. Kita cuma mau tunduk kalau dia melakukan kebaikan. Kalau dia rajin ibadah, tak mau tunduk. Kalau Tuhan mau tunduk bagaimana? Dia bengis, dia so tahu itu kebenaran, tak mau tunduk. Di mana istri-istri lepaskan hakmu, lepaskan hakmu itu. Kalau orang masih mempertahankan saudara, kita benar, enggak, anak mau tunduk ke dia. Haleluya. Di mana kerendahan hati saudara? Haleluya. Saudara mau lakukan itu, saya pribadi saudara butuh perjuangan. Nggak segampang dengan saya mau katakan ini, tapi harus lakukan. Makanya ada proses dalam kehidupan untuk terus membentuk karakter suami, karakter istri sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan rindu membawa saudara saya pada rencananya, pada tujuannya, pada rancangannya. Haleluya. Untuk itu saudara harus dibentuk, diproses, dimurnikan suami istri. Jadi saudara istri-istri, ya. Lalu suami saudara, haleluya, kasar, lepaskan hakmu untuk mendoakan dia. Tuhan, biar dia kasar, kita mengasihi. Ketika berjuang kalau mau kasar pada kita atau apa, ada suatu perkataan, saya langsung ingat dia berkebaikan. Saya ingat dia berkebaikan. Saya tidak jadi benci dia. Itu cara saya melepaskan hak saya. Haleluya. Biar dia salah. So benar-benar dia salah dia lakukan. Sakit ini saudara. Di sini yang sakit saudara. Sakit. Oh Tuhan, firman bilang tunduk. Tetap saya akan tunduk pada suami. Saya akan tetap mengasihi dia. Saya terus bilang, Tuhan, saya minta kasih-Mu mengalir kepada saya. Kasih-Mu sempurna kepada saya. Karena kalau saya saudara, dia melakukan hal yang tidak baik pada saya dan saya memberontak kepadanya, Tuhan bilang, mana anak kasih Joyce? Firman anak lakukan, tunduk pada suami. Nah saya lakukan saudara, saya mau tunduk pada suami. Apa tuh? Emang sakit saudara, haleluya. Tapi saya lepaskan hak saya. Nah, saya ingat dia baik-baik. Dia sedikit kasar, perkataannya tidak mengenakan di hati saya. Saya ingat, kita minta suruh beli dia, haleluya, buah apel. Dia suruh beli apa? Dia tahu kita punya makanan kesukaan. Dia beli apa? Saya ingat itu saudara. Ya saya tidak jadi marah, tidak jadi benci kepadanya. Itu kasih Kristus. Ya, harus saudara
Ciptakan itu setiap saat dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, itu Roh Kudus desa ini. Ini ada berbaik, ini ada berbaik. Dia sayang panggilnya terus. Yang mana? Ya, aku mengasihi. Bahkan suara tidak bicara gini. Waktu saya, kamu marah, Tuhan dia salah. Tuhan mana tuh salah? Oh Tuhan, kita tuh salah, dia tuh benar-benar salah. Enggak, mana tuh salah? Oh iya dah, ampun Tuhan. Itu saudara, haleluya. Mengosongkan, melepaskan ya, hak saudara sebagai istri. Lepaskan, jangan pertahankan. Kalau saudara ada kerendahan hati, saudara bisa lepaskan itu. Sehingga ada damai sejahtera di hati suami, ada damai sejahtera di hati istri. Begitu juga sebaliknya anak-anak. Mengikuti kerendahan hati daripada Yesus Kristus. Anak-anak kata firman Tuhan ya, di dalam Efesus 6 ayatnya yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Biar orang tua so bikin kesalahan, firman Tuhan bilang harus hormati mereka. Hormati mereka. Karena ada firman Tuhan, ini suatu perintah yang penting, kata firman Tuhan, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Siapa suka mau umur panjang di bumi? Lakukan firman Tuhan. Hormati orang tua. Ini firman yang bilang saudara, bukan gembala. Saya mau suka umur panjang, saya sangat menghormati orang tua saya. Saya sangat menghormati orang tua mantu saya. Mama saya sangat hormati. Saya tidak kadang juga bilang anak mama mantu, mama, ya toh kan positor terus jadi dua, kayak satu bukan dua. Dia bilang tapi mama, ya. Terus mama, haleluya, saya menghormati sekali. Tapi mama ini puji Tuhan, haleluya, kuku, hormat, Joyce bikin bersih. Sebelum juga saya bertobat dulu, saya suka bikin bersih, main kuku. Mungkin bukan cuma saat sebelum, bukan hal seperti itu, bukan. Menghormati mereka saudara yang sudah lanjut usia, itu cara menghormati kok bukan cuma sekedar seperti itu saudara. Kasih uang, no. Ketika salah saya selalu berdamai. Selalu saya mendahului Tuhan. Maaf nih kalau ada salah perkataan, saya selalu minta maaf. Terlebih dahulu saya datang pada orang tua. Haleluya. Bahkan mami sebagai orang tua yang bijaksana, ketika dia tahu, dia sadar, dia salah, kadang Jo, minta maaf nih, mami susah. Itu luar biasa. Orang tua yang bijaksana. Haleluya. Ini saudara firman ketika datang nih sebagai anak saya, hormati ayah. Kalau kita mau suka umur panjang di bumi, saya harus hormati orang tua, ayah dan ibu. Itu kunci. Selain takut akan Tuhan memperpanjang umur, hormati itu orang tua. Saya percaya anak-anak di tempat ini, semua orang walaupun sudah orang tua, ada orang tua, orang hormati itu orang ayah dan ibu. Amin. Itu teladan kerendahan hati saudara. Haleluya. Karena dia bilang, hendaklah hidupmu bersama, ya toh, menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya. Jangan orang anak, ya toh, orang tua salah, kok terlalu mempertahankan itu terlalu kebenaran, lepaskan hak. Begitu juga sebaliknya orang tua, anak itu salah, orang tua, lepaskan hak sebagai orang tua. Kalau orang so tahu kebenaran terlebih dahulu, lepaskan hak itu. Haleluya. Ini saudara, Tuhan, saudara dan saya diubahkan. Haleluya. Supaya orang jiwa tenang. Memasuki saudara tahun 2021, tidak ada konflik lagi di dalam. Terlebih dalam rumah tangga. Apakah posisi saya sebagai suami sudah benar menghormati, mengasihi istri saya dengan sepenuh hati? Apakah saya sebagai istri sudah tunduk kepada suami dengan segenap hati jiwa kepada saya? Saya sebagai anak sudah menghormati orang tua.
Mari saudara dan saya mengintrospeksi keadaan hidup saudara dan saya melalui cermin firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Supaya saudara yang selama ini ada beban di hati, ada beban di perasaan, ada beban di pikiran, dalam nama Yesus akan terlepas. Karena ada konflik-konflik itu. Ada kepahitan suami dan kepahitan pada istri, istri ada kepahitan kepada suami, anak ada kepahitan pada orang tua ada kepahitan pada anak-anak. Dilepaskan di dalam nama Yesus. Ya, supaya benar-benar di jiwa tenang. So beres tau. Ya, sebagai istri sudah peranan seperti firman Tuhan, saya sudah lakukan. Ya, jadi ini kembali saudara ke Matius tadi saudara. Ya, dia bilang, ikulah buku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau saudara harus ada kepekaan. Firman Tuhan bilang kalau bukan melawan darah dan daging, tapi mengurucap setan di udara. Kalau suami saya mulai hal yang aneh dalam bukan, mari saudara berperang. Lawan si tamu tadi undang itu. Peperangan dalam roh. Ada seorang tadi undang adalah istrimu, peperangan dalam roh. Ada tamu tadi undang dalam anak-anakmu, ada kan peperangan dalam roh. Jangan peperangan mulut keluar perkataan ya, so menyakiti hati. Rupanya puas pun aku keluar nih perkataan. Jangan. Belajar, makanya buah roh terakhir penguasaan diri. Belajar ada buah roh penguasaan diri. Sesakit-sakitnya engkau suami, sesakit-sakitnya engkau istri, sesakit-sakitnya hati engkau anak-anak, cobalah untuk ada buah roh yang namanya penguasaan diri. Makanya dia katakan dalam Efesus 4 ayat 30, Efesus 4 ayat 30, firman Tuhan berkata saudara, dan janganlah kamu dukakan Roh Kudus Allah yang telah mengutarakan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Tuhan mau saudara dan saya kata, dia bilang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara saudara dan saya, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Suami ampuni istrimu, istri ampuni suamimu, anak-anak ampuni orang tuamu, orang tua ampuni. Terjadi rekonsiliasi dan hubungan keluarga suami istri anak orang tua, maka engkau akan berlari-lari pada tujuan Tuhan. Engkau akan berlari pada rancangan Tuhan. Engkau akan berlari untuk melihat kemuliaan pengharapan dalam Kristus Yesus itu. Haleluya. Itu yang sebut saya selalu bilang, hidupmu akurat, tidak ada konflik batin di dalam hubungan internal, dalam keluarga, suami istri anak orang tua. Nah ada konflik, wah haleluya, doa bersama-sama sepakat, doa itu memang haleluya, haleluya, Tuhan dengar, apa ya, Tuhan dengar. Noh, suami hubungan suami istri baik, harmonis, nggak ada konflik. Mari makanya saudara, selalu saya katakan keterbukaan awal pemulihan. Suami kalau nak senang pada istri, langsung terbuka. Istri nak senang pada suami, terbuka. Anak tidak senang kepada orang tua, ada keterbukaan, langsung terbuka. Kita nak suka mana begini, ya toh? Harus ada komunikasi. Ini bagian daripada wujud kerendahan hati. Harus ada membangun hubungan komunikasi. Haleluya. Harus ada hubungan komunikasi. Dan juga apa saudara? Harus saudara membangun hubungan terlebih dahulu
Jadi kalau umpamanya istri so salah pas suami, cepat-cepat istri minta maaf. Suami so salah pak istri, cepat-cepat minta maaf istri, suami kepada istri. Anak-anak begitu cepat. Kalau dia memiliki kerendahan hati, dia yang mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk membangun saudara, ya, terlebih dahulu, membangun perdamaian terlebih dahulu. Jangan waktu gengsi, gengsi tolak, kalau perbantahan tolak. Semua teriakan rekonsiliasi, lagi perbantahan sedikit. Nah, akhirnya haleluya, jadi berdamai. Iblis dapat keuntungan. Tadi kan dia bilang, mari kalau saling mengampuni, nah? Efesus 4 ayat 30. Saling mengampuni suami. Mari wujud orang nyatakan ada kerendahan hati saudara. Dalam membangun hubungan itu terlebih dahulu, merespon terlebih dahulu. Saya saudara mau bikin salah Pak Bro, cepat-cepat saya berdamai ini. Biar satu hari berapa kali gue mana kurang berdamai. Nyanda kita pergi pagi. Saya berdamai. Hati ini lega. Hati saya lega. Walaupun saya sudah benar, enggak, saya berdamai. Pada anak saya juga John, kalau saya sudah sakiti dia dengan perkataan, mama berdamai nih. Iya mama, gitu. Itu saudara. Anak juga begitu jadi pola hidup kami saudara. Rujuk juga ada kerendahan. Saya berdamai nih, saya sudah bikin salah. Anak saya juga, mama berdamai nih. Gitu. Itu saudara. Jadikan tradisi saudara, kehidupan itu saudara, supaya benar-benar hati ini tidak ada konflik, jiwa pun tidak ada konflik. Ya Allah, haleluya, jangan tahan, tolak tuh gengsi. Anak dia masa kita mau minta maaf? Ya toh? Oh, suami so salah benar, so salah benar besar ya Tuhan. Masa so berkali-kali kita kasih ampun pada dia, kalau sekarang ya Tuhan, cukup buat. Berkali-kali pun dia sakiti, berkali-kali pun engkau harus melepaskan pengampunan. Petrus bilang berapa kali? Dia bertanya kepada Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. Haleluya. Berarti saudara kalau hitung itu 300 anak pelima. Atau 460. Berarti setiap hari berapa kali lepaskan pengampunan. Itu saudara, wujud kerendahan hati, kelemah lembutan hati ini saudara. Ya, ketika saudara ada konflik, cepat-cepat berdamai terlebih dahulu. Haleluya. Dan juga saudara harus mengampuni, lepas pengampunan. Haleluya. Karena itu Tuhan mau saudara, ya, membangun manusia roh saudara, membangun terlebih dahulu dalam ikatan rumah tangga saudara. Haleluya. Maksudnya ada konflik dalam rumah tangga, mau menyembah, datang di gereja, satu keluarga, so puji Tuhan, ada rekonsiliasi, ada hubungan yang baik, suami, istri, anak, bawa pujian, satukan hati orang, pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya tak? Mau berdoa pun, mau menyembah pun, tapi coba kalau ada konflik, toh? Makanya sebelum saudara masuk di gereja rumah Tuhan, ada konflik di luar, bereskan. Ada kan tuh firman, sebelum kita mau bawa korban persembahan, kalau kata ada sesuatu dalam hati, berdamai dulu. Saudara, sebelum saya mau melayani, saya bilang, saya yang berdamai. Saya minta juga dia topang tangan pengurapan. Saya percaya dia ada otoritas sebagai suami. Saya berdamai. Itu saudara, perlu imam dalam keluarga. Saya tunduk saudara, dia sebagai imam dalam keluarga saya tunduk. Tapi kalau soal pengembalaan, ya otoritas. Ya tahu gembala, ya tahu Tuhan. Kan dia pegang itu saudara. Itu saudara yang Tuhan mau saudara ya. Dalam Filipi 2 tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan dapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya saudara saya begitu teladan Kristus yang punya hati lemah lembut dan ada kerendahan hati, dan orang jiwa akan ada kelegaan. Kalau jiwa tenang saudara, sakit penyakit akan hilang. Amin. Penyakit itu cuma disebabkan karena beban berat dalam pikiran, dalam hati, perasaan, dapat itu penyakit. Tapi coba
Allah pikiran hati saudara, perasaan saudara. Tenang. Ya, kesaksian Ibu Siska, mesti banyak mengucap syukur. Tapi kalau ada konflik dalam hati jiwa, bagaimana mau mengucap syukur? Datang-datang suami dan bikin sakit hati, ada tantang istri dan bikin sakit hati, ada tantang anak dan bikin sakit hati. Bagaimana tuh jiwa mau tenang? Bagaimana tuh jiwa mau bersyukur, hati mau bersyukur kalau keadaan begitu? Tidak bisa, ya tak? Makanya mari ada kerendahan hati. Dunia hati ini lupa cepat-cepat berdamai. Pergi cari. Haleluya. Suami di mana? Lihat lucu ada di. Tapi kalau roh sudah berdamai, cepat berdamai, lakukan itu. Kalau saya tinggal dia, engkau lakukan bukan untuk kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, kalau terjadi ini saudara, haleluya saudara. Kehidupan saudara dan saya masuk 2021 sebentar saudara. Haleluya. Hati yang sudah dibersihkan. Ya, anak-anak muda. Ataupun mungkin saudara ada konflik di hati dan jiwa saat ini. Membuat hati saudara tidak tenang, pikiran saudara tidak tenang. Bereskan. Ada kepahitan, ada kegeraman, ada dendam. Haleluya. Saat ini mari saudara, lepaskan itu semua. Ampuni orang-orang yang bersalah pada saudara saya. Kasih tinggal jadi 2020. Haleluya. Lepaskan pengampunan. Yang lama sudah berlalu, kini yang baru saudara, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sehingga Galatia 2 ayat 19. Nah, memang sudah melepaskan itu hak, mau berdamai lebih dulu. Memang haleluya saudara. Tapi ini saudara, Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kembali ke 19, untuk mau menjadi segambar hidupku, saudara dan saya bisa berani katakan, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Saudara harus melakukan yang ini terlebih dahulu. Aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara dan saya harus salibkan ego saudara, ketidaksabaran saudara, kesombongan saudara, kebenaran diri sendiri saudara. Salibkan, alias harus dimatikan. Orang yang berani mati karena Yesus Kristus terlebih dahulu harus mati lebih dulu, baru dia boleh siap mati. Apa maksudnya? Matikan kedagingan saudara, baru saudara bisa berani katakan, saya siap matikan kebenaran. Kalau saudara mematikan kedagingan keduniawian saudara, jangan berani katakan itu saudara. Haleluya. Karena dalam Matius 16 kalau tidak salah dikatakan, ketika orang mau iring Yesus, dia katakan apa? Matius 16 ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata pada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mau mengikut Yesus harus menyangkal diri. Sangkal diri, lepaskan hak, baru kita layak mengikut Yesus. Saudara masih mempertahankan ego saudara, mempertahankan kebenaran diri sendiri saudara dan saya, jangan bilang saudara pengikut Yesus. Pengikut Yesus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Artinya setiap hari ada yang mau dimatikan. Kedagingan saudara, keduniawian saudara harus dimatikan. Matikan. Tak masih egois, matikan. Kita masih marah-marah berlebihan, matikan. Kita masih jadi dendam, matikan. Kita masih ada kepahitan, matikan. Kita masih geram, matikan. Harus dimatikan. Dimatikan. Haleluya. Sampai benar-benar yang ada, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau saudara dan saya masih merasa
saya harus ada nilai di hadapan manusia. Oh, Haleluya. saudara belum mematikan. Saudara belum mati kedagingan kalian, saudara. Saya harus begini supaya saya bernilai di mata manusia. Jangan. Orang harus bernilai di mata Tuhan. Ya. Jangan saya baru pakai barang. Dia bilang apa? Yang branded apa? Branded. Supaya saya ada nilai di mata manusia. Karena kalau saya tidak pakai bahan branded, saya tidak akan bernilai di mata manusia. Mereka tidak akan hargai saya. Mereka tidak akan hormati saya. Mereka tidak akan sanjung saya. Buang semua itu. Buang. Saya mau bernilai di mata Tuhan. Haleluya. Mari bernilai di mata Tuhan. Jangan cari nilai di hadapan manusia. Haleluya. Kalau saudara mau saudara ada nilai di hadapan Tuhan, mari nanti Tuhan yang akan angkat saudara. Saudara yang akan promosikan saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang merendahkan Tuhan akan meninggikan. Amin. Jangan berusaha untuk ada nilai di hadapan manusia. Ya tak? Nanti kita pakai begini, supaya dona pada enteng. Haleluya. No. Haleluya. Ikutlah kerendahan hati Kristus. Haleluya. Yang mengosongkan diri. Saudara dan saya harus mengosongkan diri. Dan benar-benar kalau saudara praktekkan ini sebagai suami, sebagai istri, anak, wow. Haleluya. Sudah ada pikiran Kristus, ada perasaan Kristus, maka kasih Tuhan akan sempurna turun. Damai sejahteranya akan sempurna turun di hati jiwa saudara saya. Ada kelepasan, ada kelegaan yang sempurna yang saudara dan saya akan rasakan. Itu meninggalkan tahun 2020 masuk 2021. Haleluya, boleh mengerti firman ini saudara. Haleluya, supaya saudara tidak akan ada beban berat di hati saudara, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak maksudnya. Saudara ada kelegaan. Boleh mengerti, haleluya. Karena ketika orang mengerti firman Tuhan, orang bisa lakukan itu firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan biarlah Tuhan pesan khotbah firman Tuhan di akhir tahun ini, saudara, saya percaya akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Ingat, ada roh Tuhan, ada roh Kristus, ada kasih Bapa yang sempurna, saudara. Dan sebentar akan melakukan pembasuhan kaki, saudara. Haleluya. Itu juga tanda kerendahan hati Tuhan. Haleluya. Ya toh, mari kita lakukan ini. Haleluya. Lepaskan hati, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, lepaskan. Haleluya. Gengsi atau apa? Tuh kaki, muntah, tular atau apa? Buang. Buang, saudara, dalam nama Yesus. Roh Allah yang Tuhan tempat pada saudara, dan saya lebih besar daripada kejahatan dunia ini. Kuasa yang Tuhan berikan pada saudara itu sangat besar. Yesus itu terlebih besar dalam kehidupan saudara saya. Ingat kesaksian Bapak Jones, ingatkan ya, itu Natal. Jemaatnya disuruh untuk pembasuhan kaki. Tadinya dia tolak. Apa yang Tuhan kerjakan kepadanya? Sebelum melakukan tugas pekerjaan Tuhan, Tuhan suruh lepaskan berkat dia lebih dulu. Ya tak? Ada kok mau berkat ini, limpah berkat. Belum melakukan tugas pekerjaan, sudah dapat berkat. Kau mau tolak itu pekerjaan Tuhan? Jangan. Tompe hidup cuma kasih karunia. Hidup ini cuma kemurahan. Hidup Tuhan ada dalam kuasa Tuhan. Amin. Percaya sudah. Haleluya. Dalam kelemahan mana percaya anaknya dia disembuhkan. Ketika orang tuanya sibuk melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan pun sementara mengerjakan sesuatu dalam kehidupan keluarga. Ya tak? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Topik Tuhan yang kita sembah hebat. Amin. Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Tangannya yang membawa saudara sampai di penghujung 2020. Bukan karena kuat hebat saudara dan saya. Buang jauh-jauh pikiran saudara bahwa karena saya
Karena saya tahu pola jaga pola makan saya, ada kerja, saya ada uang, saya boleh ada 31 Desember. No. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kurang Tuhan. Saya menangis bukan karena cengeng, saudara. Saya selalu menangis karena Tuhan, saya ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menangis saya setiap hari di tempat ini, saudara. Merasakan tuh kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya sadar kalau saya tidak mampu sendiri berjalan sendiri. Saya tidak ada kekuatan untuk menyerah setan iblis. Tapi saya percaya ada kekuatan Roh Kudus yang menyertai saya. Saya mampu ya adakan peperangan. Jadi jangan saudara pernah menyerah. Jangan putus pengharapan saudara. Jangan putus asa. Saudara lagi sementara dicemooh, saudara sementara dikecewakan. Banyak proses yang saudara alami di tahun 2020 ini, saudara. Mari bangkit. Haleluya. Buang segala hal yang kotor dan jahat itu. Buang itu kepahitan, kegeraman. Anak-anak muda, buang. Tinggalkan di tahun 2020. Melangkah 2021 dengan kepercayaan diri kepada Yesus. Percaya sungguh kepada Dia. Tangan yang kuat yang akan menopang saudara dan saya. Dia berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan batu menolong engkau. Aku akan mengganggu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini rema dalam hidup saya pribadi. Dan saya percaya itu akan menjadi rema saudara. Haleluya. Amin. Ini satu hal, ketika saya dalam proses, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah rema. Dan rema itu benar-benar mengubah hidup saya. Rema firman Tuhan itu memberi kekuatan bagi saya. Makanya kalau saudara akan lebih peka dengan suara Tuhan. Ketika engkau diproses, maju terus. Karena lewat proses itu engkau akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau diproses dalam rumah tanggamu, suami engkau sementara diproses karena kelakuan istrimu, tetap percaya, berdoa, andalkan Tuhan, lepaskan hakmu. Istri yang kau diproses lewat suamimu, tetap percaya ada tangan Tuhan menolong, lepaskan hakmu. Engkau anak-anak muda, engkau sementara diproses, tetap percaya dan kasihi Tuhan. Orang tua sementara diproses, tetap percaya ada tangan Tuhan menopang. Lepaskan hakmu. Haleluya. Supaya saudara saya ada ketenangan jiwa. Ya, biarlah saudara lewat pembasuhan kaki sebentar yang kita akan lakukan, saudara. Konflik batin jiwa saudara sudah dibereskan. Firman sudah memberikan kemerdekaan. Firman sudah memberikan kemenangan di hati jiwa saudara dan saya. Haleluya. Saudara, siapkan hati saudara dan saya saat ini, saudara. Bila kebenaran firman Tuhan benar-benar datang, kata firman Tuhan dalam Mazmur 120, disampaikan firman-Nya, disembuhkanlah roh jiwa tubuh saudara dan saya. Dengan kasih yang sempurna menaungi hati jiwa saudara dan saya. Bersihkan terus hati jiwa saudara dan saya ketika meninggalkan tahun 2020 ini, saudara. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, hubungan keluarga kita terlebih dahulu yang Tuhan mau bersihkan, Tuhan mau pulihkan. Ya Rabbi, Yesus. Terima kasih Tuhan.